Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Tri Ramadhani dengan NIM 0104211030. Di sini saya akan membacakan hasil UAS hadis tematik saya. Baiklah, pengertian hadis. Hadis secara harfiah berarti berbicara, perkataan atau percakapan. Dalam terminologi Islam, istilah hadis berarti melaporkan, mencatat sebuah pernyataan dan tingkah laku dari Nabi Muhammad SAW. Hadis disebut juga sunnah, adalah perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Muhammad yang dijadikan landasan syariat Islam. Hadis dijadikan sumber hukum Islam selain Al-Quran. Dalam hal ini, kedudukan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Nah, selanjutnya yaitu metode hadis tematik. Metode hadis disebut juga dengan metode maudhu'i, yang mana metode maudhu'i ialah metode dengan mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan tema dan ditentukan kemudian disusun sesuai dengan asbab al-wurud dan pemahamannya disertai dengan penjelasannya. Secara bahasa, kata maudhu'i berasal dari kata maudhu yang merupakan isim ma'ful dari kata wadda'ah yang artinya masalah atau pokok permasalahan. Secara etimologi, kata maudhu'i yang terdiri dari huruf ain, dot, dan waw berarti meletakkan sesuatu atau merendahkannya. Menurut terminologi, maudhu'i adalah mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah-pecah dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu dan kemudian disusun dengan sebab-sebab munculnya atau dan pemahamannya dengan penjelasan dan pengkajian dalam masalah tertentu. Nah, selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip metode hadis tematik. Yang pertama yaitu praktis dan sistematis. Metode tematik disusun secara praktis dan sistematis dalam memecahkan permasalahan yang timbul. Nah, yang kedua yaitu ada dinamis. Metode tematik membuat tafsir Al-Quran dan hadis selalu dinamis sesuai dengan tuntutan zaman, sehingga masyarakat akan terasa bahwa Al-Quran dan hadis selalu aktual dan tak pernah ketinggalan zaman, dan mereka tertarik untuk mengamalkan ajaran-ajarannya. Yang ketiga yaitu membuat pemahaman menjadi utuh. Dengan ditetapkannya tema tertentu, maka pemahaman kita terhadap hadis Nabi menjadi utuh. Kita hanya perlu membahas segala aspek yang berkaitan dengan tema tersebut, tanpa perlu membahas hal-hal lain di luar tema yang diterapkan. Nah, yang keempat yaitu penjelasan antar hadis dalam metode maudhu'i bersifat lebih integral dan kesimpulan yang dihasilkan mudah dipahami. Baiklah, selanjutnya yaitu ada hadis tentang ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ya'la Syada bani Awshi radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna allaha katabal ihsan ala kulli syai' wa idza qataltum fa ahsinul qitlata wa idza dzabhtum fa ahsinu jibhata wal yuhida ahadukum syafratahu wal yurih dabihatah, yang artinya dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan perbuatan baik atau ihsan atas segala sesuatu. Jika kalian membunuh, maka berlakulah baik dalam hal tersebut. Jika kalian menyembelih, berlaku baik dalam hal itu. Hendaklah kalian mengasah pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihnya. Nah, selanjutnya yaitu ada hadis tentang profesionalisme. Bismillahirrahmanirrahim. An ahang dukam i'asyatah malara'adiyah ihti lu'an haqala qala Rasulullah sallallahu alaihi
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la ta'ila yu bi idza amil, yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja mengerjakannya secara profesional. Baiklah, selanjutnya yaitu ada hadis tentang public relation. Bismillahirrahmanirrahim. Ana syi'ani anin nabi qala yu'minu ahadukum hatta yuhibba akhihi ma yuhibbul li nafsi, yang artinya dari Anas, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah beriman seseorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis di atas menunjukkan bahwa keimanan seseorang dapat dikatakan sempurna apabila ia bisa mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri sepanjang dalam hal kebaikan. Saudara yang dimaksud di sini tidak terbatas hanya saudara kandung, saudara seayah atau seibu, akan tetapi lebih luas lagi mencakup saudara sesama manusia. Baiklah, selanjutnya yaitu ada hadis tentang kewajiban berdakwah. Bismillahirrahmanirrahim. An abnillahi bani amru anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala balighu ani walau ya tawahadi ta'an bani Israil wala kharaja wa ma kadzaba alayya mutta'amadi falyatabba maq'adahu minasyar, yang artinya dari Abdullah ibn Amr bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat, ceritakanlah apa yang telah aku beritahukan mengenai Bani Israel, karena demikian itu tidak berdosa. Barang siapa sengaja berdusta tentang aku, kelak tempatnya di neraka. Hadis ini menjelaskan tentang perintah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada umatnya untuk menyampaikan ajaran-ajaran beliau. Kata walawiyah menunjukkan bahwa dakwah dilakukan menurut kemampuan masing-masing. Meskipun hanya satu ayat, sedikit ajaran Islam yang kita terima, kita mempunyai kewajiban untuk menyampaikannya kepada orang lain. Dalam berdakwah, kita juga diperbolehkan menyampaikan tentang kisah-kisah Bani Israel sebagai ibrah atau pelajaran tentang perjalanan umat dahulu. Dengan catatan kisah-kisah itu sudah disampaikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya yaitu ada hadis tentang kewajiban berdakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Ana Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah yaqulu man ra'a minkum munkar afal yukhayyarhu biyadih fa illam yastati fabisani fa illam yastati fabiqabihi wajalikal adaful iman, yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya. Dan itu merupakan selama-lamanya iman. Nabi Shallallahu alaihi wasallam perintahkan siapa saja yang melihat kemungkaran untuk mengubahnya sesuai kemampuan.